Gale adalah patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Si gale-gale berasal dari kata gale yang artinya lemah, lesu, dan lunglai. Si gale-gale cukup terkenal di kalangan para turis. Selama menari-nari, patung ini dikendalikan oleh seorang pemain dari belakang. Mirip boneka marionette yang menggunakan tali tersembunyi yang menghubungkan bagian-bagian patung melalui podium kayu berukir tempatnya berdiri. Hal ini memungkinkan bagian lengan, kepala, dan tubuhnya digerakkan. Konon jumlah tali yang menggerakkan si gale-gale sama dengan jumlah urat yang ada di tangan manusia. Daerah asal mula munculnya si gale-gale ialah daerah Toba Holbung, Tapanuli Utara. Kemudian menyebar ke Pulau Samosir. Di Pulau Samosir penduduk menyebutnya dengan sebutan Raja Manggale. Si gale-gale dipergunakan pada upacara-upacara kematian. Upacara untuk orang-orang yang meninggal tanpa mempunyai anak maupun yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan karena semua anaknya telah tiada. Upacara ini diadakan terutama apabila orang yang meninggal itu mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, seperti raja-raja dan para tokoh masyarakat. Hal itu dilakukan dengan maksud menyambung keturunan mereka kelak di alam baka. Patung kayu si gale-gale memiliki anggota badan bersendi yang dipasang di atas podium roda sambil meratap. Mereka menari-nari selama upacara pemakaman yang disebut papurupur sepata. Upacara tersebut dilakukan dalam rangka mengusir petaka meninggal tanpa memiliki keturunan, dan untuk menenangkan roh mendiang agar arwahnya tidak penasaran. Namun, ada juga versi lain mengatakan tentang seorang raja yang bernama Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat Raja Rahat menyuruh anaknya itu berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Sehingga Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat pun ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si gale-gale. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si gale-gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Lambat laun, penyakit Raja Rahat pun sembuh. Sejak saat itu patung ini sering dimainkan. Jadi udah turun temurun ini, bukan yang kita buat-buat, bukan yang dipintar-pintari. Dan itu sangat bagus untuk edukasi budaya bagi para kaum muda, generasi muda dan seluruh orang yang menyenangi mempelajari budaya Batak. Ador somorat, baino mumajo kuda mula satokin. Jadi patung si gale-gale ini ada kisahnya.
Pada zaman dulu di wilayah Pulau Samosir ini ada seorang raja, nama raja itu Raja Rahat. Jadi Raja Rahat ini hanya mempunyai satu orang anak saja, dibilang anak sematawayang. Nama panggilannya itu Si Manggale. Jadi menjelang dewasa, putra satu-satunya ini diutus oleh ayahnya ke medan perang untuk memperluas dari kekuasaan. Namun sayang dalam peperangan, putra satu-satunya ini meninggal dalam pertempuran. Jadi oleh karena putra tunggalnya tadi telah terbunuh dalam pertempuran, raja itu, Raja Rahat ayahnya tadi sangat-sangat jatuh sakit. Meninggalnya Si Manggale ini memang membuat bapaknya terpukul. Kehilangan anak laki-laki sama orang Batak artinya tak ada lagi yang akan meneruskan keturunannya. Setelah sekian lama, akhirnya juga ada yang bisa memberikan saran, ada di antara rakatnya, bahwa Raja Rahat itu tidak akan sembuh apabila patung dari putranya itu tidak dibuat. Jadi dipanggillah ahli-ahli ukir yang ada di wilayah Samosir ini untuk membuat sebuah patung yang mirip dengan wajah putranya tadi. Nah, setelah patung dari Si Manggale itu telah selesai dibuat, patung itu dibawalah ke hadapan raja, dan disitulah diperlihatkan bahwa patung Si Manggale ini bisa menari seperti manusia. Jadi pada zaman dulu itu, patung Si Manggale ini ataupun patung Si Manggale ini bisa dia menari sendiri untuk menghibur raja tadi. Patung Si Gale-Gale ini bisa dibilang ada sedikit nilai magicnya, karena dulunya patung ini bisa bergerak, bisa menari atau menortor khas Batak. Tetapi pada zaman dulu itu, patung Si Manggale ini memang bisa benar-benar menghibur raja tanpa digerakkan oleh dalang. Jadi untuk menghibur raja tadi, patung ini untuk bergerak, dibuatlah acara ritual, dan disitulah dipanggil dukun untuk memanggil roh dari putranya tadi yang telah meninggal dan dimasukkan ke tubuh patung Si Manggale ini. Jadi selama 7 hari 7 malam, patung Si Manggale ini memang benar-benar bisa menari. Si Gale-Gale ini bukan berasal dari namanya Si Manggale, tapi karena memiliki arti gemulai. Dan namanya dulu seperti saya bilang tadi, namanya tadi Si Manggale. Sekarang sudah menjadi Si Gale-Gale. Yang dimana artinya itu, Gale-Gale itu lemah gemulai yang terbuat dari kayu, bisa menari seperti manusia. Kalau dulu Si Gale-Gale digerakkan sama dukun dengan kekuatan magicnya, kalau sekarang udah ada mirip kayak pertunjukan begitulah. Kalau mau ada pertunjukan Si Gale-Gale pasti adalah perlengkapan lainnya selain patung. Kayak alat musiknya. Sama ini yang paling penting penggeraknya. Mirip dalang orang Jawa yang menggerakkan wayang itu. Bukan cuma menggerakkan aja, harus tahu juga lah irama musik biar mantap tarian tortornya patung Si Gale-Gale itu kan. Simbol-simbol yang melekat di patung Si Gale-Gale ini juga banyak artinya. Seperti yang kita lihat tadi, patung Si Gale-Galenya itu bisa kita jelaskan simbol-simbol apa yang terdapat di patung Si Gale-Gale itu. Mulai dari atas itu ada namanya sor, itu ikat kepala, itu dengan ciri khasnya 3 warna. 3 warna itu bagi orang Batak. Itu warna yang pertama, warna yang putih, yang merah, sama yang hitam. Itu adalah warna ciri khas orang Batak. Itu yang kita lihat di kepalanya. Baru turun kita ke badannya itu ada ulos, itu namanya ragi hotak. Dan sampai dia ke bawah itu sebagai
apa saya bilang itu namanya, seperti penutup pada kaki, itu ulusnya itu ulus sibolang. Itu memang pada zaman dulu untuk penutup barang kita, ulos dari laki-laki adalah ulus sibolang untuk penutup dari bagian bawah. Dan sampai ke bawah itu ada kotaknya juga, itu adalah peti matinya, peti dari patung si Gale-Gale. Sebenarnya tak sembarang juga membuat patung si Gale-Gale ini. Dulu ada syaratnya, tak boleh cuma satu pembuat patungnya. Kenapa tidak boleh satu orang? Jadi beban zaman dulunya ini sangat berat. Jadi ahli ukir, karena dulu tidak ada foto, kamera. Jadi ahli ukir itu, ahli pahat itu, dia hanya membayangkan wajahnya saja. Jadi untuk menangkal hal-hal yang seperti itu, karena untuk membuatkan sebuah patung pada zaman dulunya itu berasal dari sebuah kayu keramat. Kalau diartikan sekarang, biar bisa beban kerja membuat patung itu terbagi ke beberapa orang. Patung si Gale-Gale adalah simbol kebudayaan bangsa Batak. Membiarkannya tetap lestari dan tak mengurangi apapun adalah cara biar tetap bisa diturunkan ke anak cucu mereka. Memang harus banyak pihak-pihak yang ikut melestarikan satu budaya lewat acara-acara kayak gini misalnya.